warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdania. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah Augmented Reality dan Virtual Reality di Prodi Ilmu Komputer Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Baik, untuk mata kuliah ARVR ini di dalam RPS ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya adalah mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah atau history dari virtual reality dan augmented reality. Kemudian akan dipelajari juga stereoscopic view, kemudian ada haptic device, kemudian nanti ada belajar tentang object tracking, proses movement dan accelerometer, marker, rendering, kemudian ada pemodelan fisik. Setelah itu ada juga belajar tentang augmented reality serta game engine mobile, di mana nanti mahasiswa juga akan menggunakan beberapa tools yang ada untuk mengimplementasikan teori yang sudah diajarkan. Dalam pemberian materi di mata kuliah ARVR ini, saya akan menggunakan metode ceramah di kelas, kemudian ada diskusi, kemudian juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar mandiri, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian ada beberapa tugas yang diberikan untuk mahasiswa agar mereka nanti mencoba sendiri atau mengimplementasikan teori yang sudah diberikan di dalam kelas, menggunakan tools yang ada sehingga bisa menerapkan teori dari augmented reality dan virtual reality tersebut. Untuk penyampaian materi dalam mata kuliah ARVR ini dilakukan dengan metode sinkronus dan asinkronus. Untuk penyampaian materi secara sinkronus dapat dilakukan penyampaian slide materi di kelas, kemudian dilakukan juga tanya jawab setelah penyampaian materi tersebut, kemudian diberikan tugas yang bisa langsung dikerjakan di dalam kelas. Setelah itu kita melakukan diskusi dari hasil pengerjaan tugas, atau juga ada yang tugas diberikan untuk dibawa pulang mahasiswa dan dikerjakan di rumah, baik secara individu maupun berkelompok. Sedangkan penyampaian materi secara asinkronus dilakukan dengan share materi maupun sumber materi tersebut melalui Google Classroom. Kemudian beberapa materi yang diberikan adalah History of Virtual Reality, di mana mahasiswa bisa memahami dan mengerti atau menjelaskan secara umum pengertian dari konsep sejarah virtual reality dan augmented reality. Kemudian ada materi tentang input dan output di dalam ARVR. Selanjutnya adalah mahasiswa bisa menjelaskan fungsi dan kegunaan dari stereoscopic view. Kemudian mempelajari juga tentang haptic device. Kemudian dipelajari juga tentang object tracking. Setelah itu mahasiswa di pertemuan berikutnya menjelaskan tentang marker dan mampu memahami atau menjelaskan problema dari UI atau antarmuka pengguna. Kemudian juga mahasiswa akan diajak untuk memahami konsep dari rendering dan pemodelan fisik. Setelah itu mahasiswa juga dikenalkan dengan tools berupa Unity ya, untuk membuat augmented reality maupun virtual reality. Setelah ini akan ditampilkan video pembelajaran mata kuliah augmented reality dan virtual reality di dalam kelas bersama mahasiswa. Teman-teman, saya absen dulu, silakan yang saya panggil namanya bisa menjawab dan mengangkat tangan ya. Adelia Puspitasari, Agil Aryo, belum datang. Kemudian Aida Turrofida, Lia Amanda, Alimatus Sa'dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita belajar tentang apa itu augmented reality dan virtual reality. Jadi mata kuliah ini nantinya akan mengajarkan atau membuat kalian memahami tentang konsep dasar dari augmented reality dan virtual reality. Kemudian kita lihat di slide ini ya. Jadi nanti dalam satu semester ini kita akan mempelajari macam-macam aspek dari ARVR, dari mulai sejarahnya, kemudian konsep yang mendetail atau mendasar dari ARVR tersebut. Kemudian nanti kita akan juga belajar tentang elemen input dan output gitu ya. Jadi input yang dibutuhkan untuk suatu aplikasi ARVR itu apa, kemudian outputnya seperti apa. Lalu nanti kita juga akan belajar beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat atau menggenerate dari aplikasi ARVR tersebut. Kemudian mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mendengar tentang augmented reality atau belum?
Kalau augmented reality itu adalah dari kata augment, gitu. Augment itu adalah ditambahkan. Augmented artinya ditambahkan. Reality adalah realitas. Jadi kalau digabungkan itu realitas yang ditambahkan. Seperti apa itu? Jadi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi AR, maka ada objek-objek yang dia adalah objek virtual yang akan ditambahkan di kondisi nyata. Jadi contohnya misalnya di gambar ini ya, aplikasi ini digunakan oleh perusahaan, atau mungkin kalau kita lihat ini sebagai dia adalah toko serba ada gitu ya, toko serba yang mengaplikasikan AR untuk membantu konsumennya, misalnya dalam mencari barang. Mungkin toko serbanya itu sangat besar sehingga terkadang konsumen mengalami kesulitan dalam mencari barang, sehingga di aplikasi tersebut ketika di-scan maka akan muncul objek-objek virtual yang bisa digunakan sebagai acuan. Misalnya untuk barang rumah tangga misalnya, oh ini dia belok ke kanan. Kemudian kalau misalnya barang-barang atau bahan-bahan makanan yang organik misalnya, dia belok ke kiri dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita masih mengetahui kondisi atau keadaan di dunia nyatanya, tapi ada objek-objek virtual yang ditambahkan. Baik, selanjutnya kita lihat tentang virtual reality. Kalau tadi augmented reality, ini adalah virtual reality. Nah, virtual itu adalah maya itu semu begitu ya. Jadi realitas semu. Sehingga kalau bedanya dengan yang tadi, kalau di VR itu si pengguna dia benar-benar masuk ke dalam lingkungan virtual. Jadi dia harus menggunakan tools khusus atau gadget khusus ya untuk bisa menggunakan aplikasi VR tersebut. Nah, di sini pengguna akan merasa berada di dalam lingkungan virtual tersebut. Itu namanya immerse gitu ya. Immerse itu dia merasa masuk ke dalam dunia tersebut. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan Mas Andre. Saya Andre Ahmad Hidan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan yang signifikan antara AR dengan VR? Oke, jadi pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Jadi apa sih perbedaan mendasar dari augmented reality dan virtual reality? Ini mungkin secara kasarnya ya saya berikan penjelasan. Kalau misalnya augmented reality, kita sebagai pengguna itu masih mengetahui kondisi di dunia nyata. Contoh aplikasi augmented reality, mungkin teman-teman ada yang pernah memainkan game Pokemon Go. Nah, di situ kita sebagai pengguna game tersebut, kita akan mencari objek-objek Pokemon yang ada di sekitar kita. Walaupun kalau misalnya kita lihat tanpa gadget dengan mata telanjang itu tidak ada. Tapi ketika kita gunakan kamera dari gadget kita untuk men-scan, nah itu dia akan muncul seolah-olah kalau si objek virtual tersebut ada. Nah, bedanya dengan virtual reality, si pengguna dia tidak akan tahu kondisi di sekelilingnya karena sudah benar-benar tertutup. Yang menggunakan VR box ini dia tidak tahu kondisi di sebelahnya, tapi dia akan melihat tampilan dunia virtual yang ada di gadget tersebut. Ini mungkin di gambar ini dia melihat, oh dia sekarang ada di dalam ruangan dengan katakanlah ini mungkin game pemadam kebakaran gitu ya. Dia memadamkan api yang sebenarnya di dunia nyata itu tidak ada, begitu. Sudah paham Mas Andre? Ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah virtual reality atau VR. Jadi di dalam VR itu ada beberapa komponen utama ya yang menunjukkan atau yang istilahnya sebagai faktor yang wajib ada di dalam VR tersebut. Ada virtual world, kemudian ada sensory management system, ada immersion, ada interactivity, dan artistic inclination. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah virtual world. Virtual itu dunia maya ya, atau semu gitu. Jadi atau disebut juga digital world. Jadi dia adalah suatu lingkungan yang disimulasikan ya, sengaja dibuat menggunakan komputer sehingga penggunanya bisa masuk ke dalamnya dan merasakan bahwa itu adalah benar-benar nyata. Jadi nantinya di dalam virtual world itu pengguna bisa atau dimungkinkan untuk membuat avatarnya gitu ya. Jadi dia akan masuk ke situ sebagai sosok tersendiri, kemudian bisa menjelajahi dunia virtual tersebut, bahkan bisa berkomunikasi antar sesama penggunanya gitu. Nah, ini adalah salah satu faktor yang ada di dalam virtual reality.
Kemudian yang kedua adalah sensory management system. Jadi kalau kita bilang ini adalah kaitannya dengan panca indera manusia. Jadi panca indera manusia itu adalah salah satu bagian tempat input sehingga si manusia tersebut ketika diberikan kondisi tertentu dia akan bisa berpikir kalau misalnya dia ada berada di situ juga gitu ya. Misalnya untuk indera penglihatan atau mata, maka ketika lingkungan virtualnya itu amat sangat real, dibuat sebagus mungkin gitu ya, maka dia akan merasa benar-benar masuk atau benar-benar berada di situ. Kemudian itu nanti dihubungkan dengan indera pendengaran atau telinga gitu, diberikan juga misalnya di suasananya atau lingkungannya seperti horor, kemudian ditambah dengan musik yang mencekam, maka orang atau pengguna tersebut akan merasa benar-benar masuk atau benar-benar berada di situ. Kemudian itu nanti akan terkait dengan yang namanya immersion. Jadi immersion itu adalah sensasi yang membuat si pengguna tadi tertarik masuk ke dalam dunia tersebut. Jadi dia akan bisa jadi tidak ingat kalau sebenarnya dia hanya ada di dalam ruangan kamarnya saja, tapi dengan menggunakan gadget yang memainkan aplikasi VR tersebut, dia akan merasa seperti benar-benar ada di situ gitu ya. Kemudian berikutnya adalah interactivity. Jadi ini adalah salah satu komponen di dalam VR yang bisa atau memungkinkan si pengguna itu berinteraksi dengan dunia virtualnya. Kemudian yang terakhir adalah artistic inclination. Jadi di sini dibutuhkan juga orang-orang atau developer yang memiliki darah seni gitu ya, atau kemampuan seni yang tinggi sehingga objek-objek virtual yang dihasilkan juga akan menyamai atau persis seperti yang ada di dunia nyata. Nah, setelah ini kita akan mencoba aplikasi VR dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana ketika si pengguna tersebut mengalami atau menggunakan VR itu, kemudian experience-nya seperti apa gitu ya. Jadi titiknya bisa diarahkan ke salah satu. Oke, di tempat aja nanti nabrak. Baik, kita akan lihat satu persatu tentang augmented reality dan virtual reality. Yang pertama adalah metode yang ada di dalam augmented reality. Yang pertama adalah marker based tracking. Jadi ini aplikasi AR yang menggunakan sebuah marker untuk bisa memunculkan atau menggenerate dari objek virtualnya. Ini kalau kalian lihat contohnya ya, markernya di gambar yang kiri, dia markernya hanya sederhana kotak saja seperti itu. Tapi ketika disorot menggunakan aplikasinya, dia akan seperti ada bentuk rumah gitu, rumah virtual yang ada di depannya. Jadi kalau disorot seperti itu. Atau mungkin bisa diterapkan pada packaging kemasan mungkin minuman begitu ya. Jadi si packaging itu digunakan sebagai markernya sehingga saat di scan menggunakan aplikasinya, si aplikasi tersebut dari markernya akan memunculkan informasi-informasi tertentu terkait dengan produk tersebut. Jadi misalnya mungkin ingredientnya, kemudian manfaat dari minuman tersebut misalnya gitu ya. Itu adalah marker based tracking. Selanjutnya adalah markerless. Nah ini kalau yang tadi menggunakan marker, yang ini tanpa marker. Jadi aplikasi tersebut walaupun tanpa menggunakan kartu yang menggenerate, ketika disorot di ke tempat tertentu ya,
maka dia bisa menggenerate suatu objek virtual tersebut. Ini kalau kita lihat dia aplikasi yang memunculkan furniture. Jadi misalnya ternyata di dalam ruangan itu kosong, kita lihat kosong, tapi ketika disorot menggunakan aplikasinya, dia bisa memperlihatkan furniture yang ditempatkan pada ruangan tersebut. Kemudian berikutnya ada masih markerless, tapi dia menggunakan tracking wajah. Jadi si aplikasi tersebut menggunakan posisi yang ada di wajah manusia secara umum ya. Secara umum wajah manusia pasti ada 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, ada 2 alis. Nah, si aplikasinya dia akan men-tracking posisi-posisi dari objek yang ada di wajah manusia. Kemudian dia akan menambahkan objek virtual tertentu. Katakanlah misalnya ada aplikasi yang menggunakan yang akan menunjukkan bagaimana wajah kita secara kontur gitu ya. Itu adalah salah satu contoh dari augmented reality yang menggunakan face tracking. Kemudian ada yang menggunakan object tracking. Nah, di sini biasanya digunakan untuk pembelajaran objek-objek tertentu. Katakanlah misalnya di sini mungkin di topik otomotif misalnya gitu ya. Dia akan men-scan objek, katakanlah di sini mobil pemadam kebakaran gitu. Nanti di sini dia akan memunculkan objek virtual terkait dengan 3D objek yang di-track. Nah, teman-teman, di dalam membuat aplikasi AR, kita bisa memanfaatkan banyak tools yang ada di internet. Ada beberapa tools yang harus membayar atau berbayar ya. Ada juga yang gratis. Nah, di sini ada beberapa contoh tools-tools tersebut. Nah, hari ini nanti saya akan minta teman-teman secara berkelompok untuk mencari dan mempelajari tools-tools ini. Jadi mungkin dari satu kelas ini kita bikin menjadi 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok bisa memilih tools apa yang akan dipelajari. Gitu ya, tidak harus semua. Jadi karena hanya ada 5 kelompok, jadi kita ambil 5 tools saja dari list ini. Gitu. Silakan bisa berkumpul bersama kelompoknya ya, bisa memilih anggota kelompoknya, kemudian duduk bersama kelompoknya. Nanti kalian akan mencari informasi terkait toolsnya di internet. Kalian akan membuat laporan terkait tools tersebut. Jadi namanya apa, kemudian perusahaan apa yang mengeluarkan, kemudian dia cara kerjanya seperti apa. Gitu ya. Nanti mungkin saya akan beri waktu kurang lebih 30 menit. Silahkan kalian bisa mengeksplor bersama kelompok kalian dan nanti akan kalian presentasi terkait tools tersebut. Oke, apa bisa dipahami? Terima kasih. Baik teman-teman, sudah 30 menit berlalu. Silakan bagi kelompok yang saya tunjuk bisa maju untuk mempresentasikan hasil mengulik dari internet terkait tools untuk membuat aplikasi AR ini, gitu ya. Sudah siap ya? Oke, saya akan tunjuk untuk kelompoknya Mbak Evika. Nanti setelah ini bisa maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah hasil diskusi, kelompok kami menemukan salah satu tools AR yang berjudul dengan MyWebArt. Nah, dari hasil pembahasan diskusi kelompok kami tadi, yang pertama ada analisis tools MyWebArt. MyWebArt juga merupakan platform MyWebArt berbasis visual editor yang dirancang untuk kemudahan penggunaan, terutama bagi pemula, namun juga mendukung fitur lanjutan bagi pengguna tingkat mahir. Platform ini memungkinkan pengguna membuat konten AR langsung dari browser tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Berikut adalah hasil analisis terhadap fitur dan tools utama yang tersedia di dalam MyWebArt. Sebelum dapat memulai membuat atau mengakses proyek augmented reality atau AR. Dan selanjutnya adalah pembuatan proyek baru. Langkah pertama ini memilih menu My Project, kemudian klik New Project. Setelah muncul beberapa opsi jenis project, memilih AR in the real world untuk memulai pembuatan pengalaman augmented reality yang dapat ditampilkan di lingkungan nyata. Menambahkan konten AR.
Setelah memilih jenis project dan 3D yang diinginkan, pengguna akan masuk ke halaman editor visual, yaitu ruang kerja utama untuk merancang dan menyusun elemen-elemen dengan sketch, argumen, dan Baik, ini dari kelompoknya Mbak Evika dan kawan-kawan, toolsnya adalah MyWebAR. Kemudian setelah ini kalian akan menunjukkan hasil percobaannya membuat aplikasi sederhana ya menggunakan MyWebAR. Jadi kelompok kami berhasil mencoba untuk membuat proyek 7 keajaiban dunia. Yang pertama ada Ka'bah, Taj Mahal, Menara Eiffel, Menara Pisa, Candi Borobudur, Tembok Sakinah, dan patung Kristus. Nah, di sini kita akan mencoba yang Menara Pisa. Kita klik Menara Pisanya. Jika keluar seperti ini, kita pencet close. Kita tunggu. Jika kita tekan, maka Menara Pisanya akan keluar. Jadi kartu penalasannya terdapat pilihan, ada 3. Yang pertama informasi, dia dapat mengeluarkan penjelasan lebih lengkapnya tentang Menara Pisa, dan yang kedua ada suaranya. Menara Pisa adalah sebuah campanile atau menara lonceng gereja katedral di kota Pisa, Italia. Nah, jika informasinya kita klik lagi, dia maka akan menutup informasi yang lengkap tadi. Nah, selanjutnya ada Google Maps juga. Bisa mengarahkan kita ke Menara Pisanya juga. Tapi kalau kita ke sana mungkin agak jauh. Lebih tepatnya ke lokasi aslinya. Silakan untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Laila Turimama dengan NIM 021. Saya mau bertanya kepada kelompoknya Ima dan kawan-kawan, untuk asetnya sendiri itu sudah ada atau perlu membuat lagi gitu. Terima kasih. Untuk proyek kami ini aksesnya kita buat sendiri, yaitu di 3D generator. Itu di Messi, jadi kita hanya perlu ketik from gitu aja, terus pasti muncul, terus kita warnai, kita download dengan format JLB, kemudian kita import ke sini, jadi langsung. Oke, tadi sudah kalian lihat salah satu kelompok dari kalian yang mempresentasikan hasil explore tools untuk pembuatan aplikasi AR. Kemudian nanti mungkin untuk kelompok lain yang belum, kita akan melanjutkan presentasinya di pertemuan berikutnya. Ini saya akan sedikit menambahkan terkait pemanfaatan AR dan VR. Jadi untuk aplikasi yang kaitannya dengan AR dan VR itu amat sangat banyak sekali gunanya. Bisa diterapkan di berbagai bidang ya. Ini ada beberapa yang bisa diterapkan, yaitu misalnya industri game. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, memang game sekarang itu sudah sangat advance sekali gitu ya. Bahkan kita tidak hanya mainkan game tersebut di gadget saja, tapi juga kita bisa merasakan seperti apa ibaratnya kita langsung ada di dalam permainan tersebut. Nah itu bisa menggunakan aplikasi AR dan VR. Kemudian juga diterapkan di bidang militer. Biasanya untuk aplikasi AR itu bisa digunakan sebagai simulasi dalam misalnya untuk pertempuran gitu ya. Itu supaya tidak terjadi korban yang sebenarnya gitu, maka digunakan aplikasi untuk simulasi pertempuran tersebut. Kemudian juga di bidang kedokteran, misalnya ketika seorang calon dokter dia belajar untuk mengoperasi atau mengobati pasien gitu ya, itu menggunakan aplikasi AR juga untuk simulasi kegiatan operasi tersebut. Kemudian juga untuk developer tadi seperti yang saya berikan contoh, mungkin aplikasi itu diterapkan oleh para developer perumahan. Jadi orang tidak perlu harus datang langsung ke tempatnya. Jadi sebelum mereka datang langsung ke tempatnya, ke venue-nya, ke tempat perumahan itu berada, mereka bisa melihat melalui AR kira-kira perumahan nanti yang akan mereka beli itu seperti apa menggunakan aplikasi AR tersebut. Kemudian juga di bidang penelitian, pendidikan dan lain-lain. Gitu teman-teman. Untuk pertemuan hari ini mungkin ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau belum ada, itu saja untuk materi hari ini ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan.
Silahkan bisa teman-teman yang kelompoknya belum presentasi hari ini, silahkan dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.